Gue mendingan gak punya temen daripada gue gak punya uang. Ngerti? Cuma dia doang nih. Dibully ketawa-ketawa. Jadi masih ada cakepnya. Ampun deh gua. Jadi kalau misalnya lo pikir Niki dibully-bully bakalan drop, ketawa deh Pak. Hei, lu si sombong, Nikita Mirzani yang selalu menghina orang, membuli orang, menjatuhkan martabat orang ya. Gue cuma kasih tahu gini sama lu ya. Letak kemuliaan seseorang itu nggak dilihat, nggak diukur dari seberapa banyak hartanya, seberapa tinggi jabatannya, mau dia gubernur, mau dia bupati, mau dia artis, mau dia camat, mau dia kepala desa. Itu bukan sebuah bentuk penilaian bahwa dia mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum ya. Letak kemuliaan seseorang itu dilihat dari seberapa besar dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seberapa tunduk dia dan patuh terhadap aturan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, dengar tuh ya. Jadi jangan sok lu paling suci, sok lu paling paling mulia jadi hidup orang. Jadi seenaknya lu kata-katain orang. Gini, masyarakat yang bisa menertibkan si Nikita Mirzani. Kalau kita tunggu orang lapor-lapor ke polisi lagi, sulit-sulit ya. Sepertinya benar yang dia katakan bahwasannya polisi sulit menangkap dia karena sesuatu hal, gue juga nggak ngerti ya. Jadi bapak-bapak jangan hanya dibungkam, tapi dilaporkan atas penistaan, body shaming, face shaming, dan lain sebagainya. Seharusnya Kementerian Sosial, gue udah pernah bahas ya, harus menertibkan nih orang. Suka kali bahas status sosial orang, yang gembel lah, yang kuli bangunan lah, yang miskin lah, yang wah luar biasa. Gaskan, turun, demo, seruduk dia. Kekuatan masyarakat melebihi daripada pejabat negara. Selamat pagi, saya sepaham dengan Mbak Bella. Ya, saya sepaham ya. Pernyataan Nikita Mirzani sudah kelewatan sekali. Kenapa? Karena dia menghina masyarakat, yaitu Peggy Setiawan, si kuli bangunan itu. Benar-benar bahwa dia adalah miskin ya. Peggy tetap jadi kuli. Itu yang pertama. Si kuli bangunan, si Peggy saja dia menghina seperti itu, apalagi orang seperti saya dari Indonesia bagian timur yang tidak punya apa-apa, pasti lebih parah lagi ya. Pernyataan Mbak Nikita Mirzani, kamu tidak bisa proses saya, kamu tidak bisa lapor saya. Kenapa? Kalau Anda kaya, Anda bisa proses saya, karena Anda itu miskin. Benar, itu mungkin pernyataan dia. Apakah semua jaksa itu bisa dibayar dengan uang, atau ke polisi itu bisa dibayar dengan uang? Tolong dijelaskan. Kita tuh senang ya mendengar berita ini, kalau memang bener ya Nikita Mirzani itu mau dipenjarain ya, buat pelajaran juga sama dia. Masalahnya gini loh, kan kalau zaman dahulu tuh Nikita Mirzani itu dikenal dengan artis yang tidak punya prestasi ya, nggak ada prestasinya sama sekali. Sampai sekarang ya nggak ada prestasinya. Prestasinya adalah kontroversi ya, ya itulah istilahnya tuh troublemaker, si pembuat masalah, dimana ada orang dia nongol di sana ya, itulah nggak ada prestasi menurut kita. Jadi kalau dulu dia sering keluar masuk penjara, mudah-mudahan ini jadi pelajaran gitu. Karena apa? Dia kan sudah tua gitu, sudah tua bangka sekarang, harusnya dia udah bertobat ya kan, nggak lagi menjadi troublemaker, si pembuat masalah gitu ya. Kan yang salah tuh dia ya awalnya ya. Kalau kita lihat kejadiannya, istilahnya tuh apa ya namanya, kalau kita lihat ya benang merah dari awal ya, dari awal kejadiannya dia kan yang pertama nongol di live-nya Peggy. Nah, salah sendiri. Kenapa Anda nongol di live-nya Peggy? Berarti yang ngurus hidup orang tuh diri kamu sendiri gitu. Makanya kita udah bilang, orang-orang yang reseh gitu, yang suka ngurus hidup orang itu, sebaiknya kalian tuh urus diri sendiri gitu ya. Ya, Bu. Jangan suka kita ngurus hidup orang, nanti kita akan dapat masalah. Kok gara-gara kamu Peggy, kok Peggy yang disalahin? Kan kamu yang masuk live Peggy. Nah, jadi di dalam Al-Quran ada ayatnya. Jadi nggak bisa mengelak. Apa saja musibah yang menimpamu diakibatkan perbuatan tangan kamu sendiri, dan Allah Maha Pemaaf atas kesalahan. Surat Asy-Syura ayat 30
Al-Quran. Jadi kalau kalian ketimpa masalah berat, kalian ketimpa masalah yang nyakitin hati kalian, kalian ketimpa masalah yang menyakiti hati kalian, itu adalah akibat perbuatan tangan kalian sendiri. Ya. Surat Asy-Syura ayat 30. Paham? Kenapa sekarang netizen bereaksi, ya, melakukan pembalasan terhadap Nir kita misalnya, kayak di DJ Indah tuh. Kita kalau udah lewat ya, dulu kita kan belum temanan sama DJ Indah, tapi kita tuh kalau lagi nggak bisa tidur kan, DJ Indah kalau lagi live kan dia suka agak malam banget. Nah kalau kita lagi banyak kerjaan nih, kan kalau Taurus tuh jobnya freelance ya, tiba-tiba aja malam gitu ya. Nah tuh malam kita lagi kerja nih, daripada bosen kita suka lihat DJ Indah nih. Tapi kadang-kadang kita juga gengsi kalau ikut di live itu, kadang-kadang kan kita nggak ngerti nih cara di TikTok nih, cara beli gift, aku nggak ngerti caranya. Kadang-kadang ponaan kita tuh, aku kalau yang ribet-ribet tuh malas ngurusnya kan. Biasanya tuh ponaan kita tuh yang ngurusin. Ini nih cara beli itu, cara beli gift. Ini nggak ngerti kita, beneran loh. Ada dapat gift aja nggak pernah kita cairin, nggak ngerti kita. Aku main TikTok juga masih baru gitu, jadi belum berpengalaman. Jadi kalau aku belum beli gift, kayaknya aku malu. Dan nongol itu juga, tapi bukan itu juga, aku kadang nggak pede gitu loh. Nongol-nongol di live orang tuh, aku kan orangnya suka insecure gitu ya, overthinking. Nah itu, jadi kalau DJ Indah tuh udah lewat, kita tuh suka apa ya, ketawa lo ngakak-ngakak kita kan, lucu. Nah jadi kalau menurut kita reaksi dari netizen Indonesia ini menyerang Nikita Mirzani adalah disebabkan perbuatan tangan dia sendiri. Makanya kalau jadi orang tuh jangan nyinyi, jadi orang tuh jangan NYI, jangan NYIR. Oh ya, NYIR, jangan nyinyir. Ketika dibalas orang, kamu nggak bisa terima, ya. Nggak usah urus hidup orang, urus aja tuh anakmu. Anak aja nggak bisa ngurus, ya. Anak aja nggak bisa ngurus, anak dibuang. Nah itu nanti tahu nggak, orang yang membuang anaknya itu dilaknat Allah ya. Karena ketika kita mempunyai anak, nanti Allah akan bertanya, apa yang telah engkau lakukan kepada anakmu selama di dunia? Kamu membahagiakan anakmu nggak? Kamu menopang hidup anakmu nggak? Kamu memberi makan anakmu makanan halal nggak? Hartamu dari halal nggak? Kamu membahagiakan anakmu? Kalau kamu tidak membahagiakan anakmu, kata Allah, kamu dilempar ke neraka. Apapun alasannya. Karena anak tuh ada masa nakalnya ya. Kalau masa siloli tuh ada masa nakalnya. Jadi kalian harus bisa cerdas menghadapi anak kalian masa nakal. Jangan dibuang tuh anak. Ngurus orang hebat, ngurus diri sendiri nggak bisa. Maka jadi orang tuh